Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinita Rismayanti dengan NIM 2284202022 dari Prodi Pendidikan Matematika 2022A dari instansi STKIP PGRI Sidoarjo. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester 2 dari Bu Nurina Ayuningtyas SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah ICT. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengapa saya mengangkat materi ini. Saya mengangkat materi ini karena banyak sekali penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja pada kehidupan sehari-hari saya, yakni menjual beberapa barang diantaranya gas, minyak, gula, beras, serta kerupuk. Nah, setiap barang itu memiliki harga yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dari SPLDV serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari saya. Yuk simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Pada pembahasan SPLDV ini, nantinya kita akan membahas 5 subbab, yaitu yang pertama, pengertian SPLDV, yang kedua, ciri-ciri SPLDV, yang ketiga, unsur-unsur SPLDV, yang keempat, rumus SPLDV, dan yang terakhir adalah metode penyelesaian SPLDV. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengertian SPLDV. Sistem persamaan linier dua variabel atau dalam matematika biasa disingkat SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linier atau PLDV yang masing-masing bervariabel 2, misalnya variabel X dan variabel Y. Namun, jika kalian menggunakan variabel yang lain, itu diperbolehkan. Hanya saja di sini saya akan misalkan sebagai variabel X dengan variabel Y. Subbab yang kedua yaitu ciri-ciri SPLDV. Nah, adapun ciri-ciri dari SPLDV antara lain, yang pertama sudah jelas terdiri dari dua variabel. Yang kedua, kedua variabel pada SPLDV hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Yang ketiga, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang terakhir yaitu tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Nah, SPLDV juga ada fungsinya dalam menyelesaikan kejadian di kehidupan kita, seperti menghitung keuntungan atau laba, mencari harga dasar atau harga pokok suatu barang, dan membandingkan harga barang. Nah, sesuai dengan penerapan pada kehidupan sehari-hari saya yang notabene itu berjualan, maka SPLDV ini sangat berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari saya, yaitu bisa jadi menghitung keuntungan atau laba dari berjualan saya. Yang ketiga yaitu unsur-unsur dari SPLDV. Ada beberapa unsur di sini, ada 4 unsur nantinya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada variabel. Nah, variabel yaitu pengubah atau pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya secara jelas. Variabel biasanya disimbolkan dengan huruf seperti A, B, C sampai dengan X, Y, Z. Misalnya, jika ada suatu bilangan yang dikalikan 2, kemudian dikurangi 9 dan hasilnya 3, maka bentuk persamaannya adalah 2X dikurangi dengan 9 sama dengan 3. Nah, X ini merupakan variabel pada persamaan tersebut. Yang kedua ada koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang menjelaskan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien terletak di depan variabel. Misalnya ada 2 kg beras dan 4 kg kerupuk. Jika ditulis dalam persamaan adalah beras yang dimisalkan dengan X, kemudian kerupuk yang dimisalkan dengan Y. Jadi, persamaannya adalah 2X ditambah dengan 4Y. Nah, karena X dan Y itu adalah variabel, maka angka 2 dan 4 itu adalah koefisien. Yang ketiga ada konstanta.
Konstanta yaitu nilai bilangan yang konstan karena tidak diikuti oleh variabel di belakangnya. Misal persamaan 2x ditambah 5y ditambah 7, konstanta dari persamaan tersebut adalah 7 karena tidak ada variabel apapun yang mengikuti 7. Yang terakhir ada suku. Suku yaitu bagian-bagian dari suatu bentuk persamaan yang terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Misal ada persamaan 6x dikurangi dengan y ditambah dengan 4, maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x, negatif y, dan 4. Nah, kesimpulannya, ada satu contoh yaitu 2x ditambah 4y sama dengan 18. 2 dan 4 ini adalah sebuah koefisien. Sedangkan x dan y itu adalah variabel. 18 ini adalah konstanta. Nah, baik, masuk ke subbab yang keempat, yaitu rumus SPLDV. Bentuk umum dari SPLDV itu adalah AX ditambah BY sama dengan C. Di mana A dan B itu disebut koefisien, X dan Y itu disebut variabel, dan C itu disebut konstanta. Yang terakhir ada metode penyelesaian SPLDV. Nah, pada metode penyelesaian SPLDV ini nantinya ada 4 metode. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode gabungan antara metode eliminasi dengan metode substitusi, yang terakhir ada metode grafik. Nah, yang pertama ada metode eliminasi. Metode ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga nilai variabel lainnya bisa diketahui. Contoh soalnya, carilah penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan metode eliminasi. Dengan dua persamaan, persamaan yang pertama adalah negatif x ditambah dengan y sama dengan 70. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 2x dikurangi dengan y sama dengan 30. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Nah, di sini di penyelesaian nantinya ada dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu untuk mencari nilai x, kita harus menyamakan koefisien dari y. Untuk cara yang kedua yaitu untuk mencari nilai x itu kita harus menyamakan koefisien dari x-nya. Kita masuk ke cara yang pertama, yaitu untuk mencari nilai x, kita harus menyamakan koefisien y-nya. Nah, karena persamaan y dari kedua persamaan itu sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai y. Nah, untuk persamaan yang pertama, koefisien dari y-nya kan 1, positif 1. Kemudian, persamaan yang kedua, koefisien dari y-nya itu adalah negatif 1. Sehingga nantinya kita akan menyamakan koefisien y, ini kan sudah sama. Kemudian nantinya kita akan menghilangkan y-nya. Nah, untuk positif y ditambah dengan negatif y itu kan hasilnya 0. Oleh karena itu, kita menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai y-nya. Nah, kita masukkan persamaannya, yaitu persamaan 1, yaitu negatif x ditambah dengan 2x, itu hasilnya x. Kemudian positif y ditambah dengan negatif y, itu hasilnya 0. Tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Kemudian 70 ditambah 30 itu hasilnya 100. Nah, yang kedua yaitu untuk mencari nilai y, kita harus menyamakan koefisien dari x-nya. Nah, dari dua persamaan tersebut, nantinya kita akan menyamakan koefisien x-nya. Nah, berhubung di persamaan 1 ini, koefisien dari x-nya itu cuma 1, sedangkan persamaan yang kedua itu koefisien x-nya 2, sehingga nantinya agar koefisien x dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 2 itu dengan 1. Selanjutnya, selesaikan dengan menggunakan operasi penjumlahan dengan menghilangkan x. Nah, tetap ya kita menggunakan operasi penjumlahan. Namun, apa ada cara dengan operasi pengurangan? Ya, memang ada, tergantung persamaannya.
Nah, di sini kita kalikan dulu persamaan 1 dengan 2, negatif X dikalikan dengan 2 yaitu negatif 2X, positif Y dikalikan dengan 2 itu sama dengan positif 2Y, 70 dikalikan dengan 2 itu sama dengan 140. Untuk persamaan 2 sama ya karena dikalikan dengan 1. Sehingga kita operasikan persamaan 1 dengan persamaan 2. Negatif 2X ditambah dengan positif 2X hasilnya 0, tidak usah ditulis. Kemudian positif 2Y ditambah dengan negatif Y itu hasilnya Y, sama dengan 140 ditambah dengan 30 hasilnya 170. Nah, ini untuk metode penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Yang kedua ada metode substitusi. Nah, metode substitusi bertujuan untuk mengganti nilai suatu variabel pada suatu persamaan dari persamaan lainnya. Untuk contoh soalnya masih sama. Untuk metode substitusi, metode gabungan dengan metode grafik sama metode eliminasi itu sama-sama contohnya sama. Tapi nantinya dari contoh soal itu kita menyelesaikan dengan metode yang berbeda. Tuh. Untuk persamaannya masih sama. Baik. Penyelesaiannya, dalam metode substitusi bisa mencari nilai X atau nilai Y. Bebas mau yang mana terlebih dahulu. Tetapi, lihat dulu persamaannya. Pilih mana yang membuat persamaan menjadi lebih sederhana. Yang pertama, dari dua persamaan di atas, kita bisa cari dulu nilai X-nya, sehingga kita ubah Y-nya dalam variabel X. Nah, yang kedua, dari persamaan 1, nantinya kita ubah Y-nya menjadi variabel X. Seperti persamaan pertama ini ya, negatif X ditambah dengan Y itu sama dengan 70. Nantinya kita membuat persamaannya itu menjadi Y sama dengan, sehingga Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, ditambah dengan X ini dari mana? Dari persamaan dari ruas kiri yang negatif X itu nantinya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif X. Itu ya. Kemudian yang ketiga, substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2. Nah, persamaan 2 tadi kan 2X dikurangi dengan Y itu sama dengan 30. 2X dikurangi dengan Y-nya kan sudah diketahui bahwa Y-nya itu 70 ditambah X. Kemudian nantinya kita substitusikan pada persamaan yang kedua menjadi 70 ditambah X itu sama dengan 30. Nah, 2X negatif dikalikan dengan 70 hasilnya negatif 70, negatif ditambah dengan X itu hasilnya negatif X sama dengan 30. Nah, X-nya ini diperoleh dari 2X dikurangi X menjadi hasilnya X. X ini sama dengan 30 ditambah 70. Ditambah 70 ini dari mana? Dari ini negatif 70 dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif 70. Sehingga 30 ditambah 70 itu hasilnya 100. Nah, X-nya itu sama dengan 100. Yang keempat, setelah itu substitusikan nilai X ke persamaan Y sama dengan 70 ditambah X. Nah, Y sama dengan 70 ditambah X, Y sama dengan 70 ditambah 100. 100 ini dari mana? Dari hasil sebelumnya yang dimana X-nya itu ketemu hasilnya 100. Sehingga Y-nya itu sama dengan 70 ditambah 100, Y itu sama dengan 170. Baik, itu untuk metode substitusinya sudah selesai. Kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode gabungan. Metode ini merupakan gabungan dari metode eliminasi atau substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu. Kemudian, ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y-nya. Soalnya masih sama, kita lanjut ke penyelesaian. Yang pertama, misalkan mencari nilai X terlebih dahulu dengan menggunakan metode eliminasi. Maka, untuk mencari nilai X, samakan koefisien Y.
Nah, koefisien Y-nya kan sudah sama, yaitu positif 1 dengan negatif 1. Sama-sama satunya. Jadi lanjut. Karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y-nya. Nah, kita hilangkan nilai Y-nya sehingga kita menggunakan operasi penjumlahan. Negatif X ditambah dengan 2X itu hasilnya X, positif Y ditambah dengan negatif Y itu hasilnya 0, tidak usah ditulis. Kemudian sama dengan 70 ditambah 30 itu hasilnya 100. Nah, setelah diperoleh nilai X, substitusikan nilai X ke salah satu persamaan untuk memperoleh nilai Y. Misalnya dilakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan 1. Maka negatif X ditambah Y sama dengan 70, ini kan persamaan 1. Kemudian negatif X-nya ini kan sudah diketahui bahwa X-nya itu 100. Maka ini X-nya kita ganti 100 sehingga negatif 100. Ditambah dengan Y itu sama dengan 70. Y itu sama dengan 70 ditambah 100. Nah, positif 100 ini didapat dari negatif 100 yang dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Sehingga 70 ditambah 100 itu hasilnya 170. Y itu hasilnya 170. Baik, yang terakhir ada metode grafik. Pada metode grafik, kita akan menggambar grafik dari dua buah persamaan yang telah kita buat pada langkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Soalnya masih sama, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, dari persamaan yang pertama, negatif X ditambah dengan Y itu sama dengan 70. Saat X itu sama dengan 0, maka Y sama dengan 70. Kita buktikan. Nah, pada persamaan yang pertama, itu kan negatif X ditambah Y sama dengan 70. Negatif X, ini kan sudah diketahui bahwa X-nya itu saat X itu sama dengan 0. Maka X-nya ini kita kalikan 0. Negatif X dikalikan 0 ditambah dengan Y itu sama dengan 70. Negatif X dikalikan 0 kan 0, tidak usah ditulis, sehingga 0 ditambah Y itu hasilnya Y. Y itu sama dengan 70. Sehingga diperoleh titik X, Y itu sama dengan 0,70. Kemudian saat saat Y sama dengan 0, maka X itu sama dengan negatif 70. Kita buktikan. Masuk ke persamaan yang pertama, yaitu negatif X ditambah dengan Y sama dengan 70. Negatif X ditambah dengan Y, saat Y sama dengan 0, maka ini kita kalikan 0. Sama dengan 70. Negatif X ditambah dengan Y dikalikan 0, hasilnya 0. 0 ditambah negatif X, hasilnya negatif X. Negatif X sama dengan 70, X itu sama dengan negatif 70. Sehingga diperoleh titik X, Y itu sama dengan negatif 70,0. Nah, ini untuk grafiknya. Kalian bisa menggunakan grafik dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ataupun Desmos untuk membantu pembelajaran kalian. Di sini saya sudah menginstal sebuah GeoGebra. Jika kalian ingin tahu ya, untuk membuat grafiknya. Nah, di sini kalian pilih yang view, kemudian pilih yang CAS atau Computer Algebra System, kemudian pilih yang grafik 2 juga atau 2 dimensi. Atau grafik juga tidak apa-apa. Di sini saya pakai yang grafik aja ya. Ini kita silang dulu. Nah, kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu negatif X ditambah dengan Y itu sama dengan 70 ya. Bentar, nah masih loading. Nah ini itu kalian klik aja biar muncul grafiknya.
Nah, kalian perkecil aja grafiknya atau geografanya ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini negatif X ditambah dengan Y itu sama dengan 70. Nah, diketahui bahwa di sini hasilnya berapa? Hasilnya kan 0,70 dengan negatif 70,0. Kita cek. Nah, ini kan negatif 70,0, kemudian di sini 0,70. Ini untuk penggunaan GeoGebra ya. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Dari persamaan yang kedua, 2X dikurangi dengan Y itu sama dengan 30. Saat X sama dengan 0, maka Y itu sama dengan negatif 30. Kita buktikan, 2X dikurangi dengan Y itu sama dengan 30. 2X, X-nya kita kalikan 0 karena di sini X sama dengan 0. Kemudian dikurangi dengan Y itu sama dengan 30. 2X dikalikan dengan 0 itu 0. 0 dikurangi Y itu sama dengan negatif Y, sama dengan 30. Y itu sama dengan negatif 30. Sehingga diperoleh titik X, Y itu sama dengan 0, negatif 30. Nah, selanjutnya saat Y itu sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 15. Kita buktikan. 2X dikurangi dengan Y itu sama dengan 30. 2X dikurangi dengan Y dikalikan 0 sama dengan 30. Nah, Y dikalikan 0 itu kan 0. 2X dikurangi dengan 0 itu hasilnya 2X. 2X sama dengan 30. X itu sama dengan 15. Sehingga diperoleh titik X, Y itu sama dengan 15,0. Untuk grafiknya seperti ini ya. 15,0 sama 0,30, negatif 30. Kita cek dengan GeoGebra. Ini kalian klik dulu biar garisnya hilang. Kita masukkan sistem persamaan linearnya. Nah, CAS itu tadi digunakan untuk menambahkan sistem persamaan linearnya. Sedangkan grafik ini untuk menunjukkan garisnya. Gitu. Bentar. Nah, kemudian di sini kita tuliskan persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurangi dengan Y sama dengan 30. Ini jangan lupa kalian klik. Nah, garisnya seperti ini ya. Ini untuk garis yang persamaan kedua. Seperti ini. Nah, garisnya itu menunjukkan bahwa di sini kita perbesar dulu. Nah, di sini 15,0, kemudian di sini 0, negatif 30. Kita lihat hasilnya. Nah, kan? Jadi di situ untuk penggunaan GeoGebra-nya. Kemudian yang terakhir, penyelesaian yang terakhir. Jadi, gambar grafik keduanya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat di GeoGebra dengan mengklik dua-duanya agar garisnya itu dapat terlihat. Nah, hasilnya seperti ini. Sama ya hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika kalian menggunakan aplikasi GeoGebra maupun Desmos, itu bisa membantu pembelajaran kalian dalam membuat grafik, terus juga membuat bangun datar, bangun ruang, dan sebagainya. Nah, setelah itu, mungkin dari materinya sudah selesai. Lanjut ke penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Di suatu hari, ada seorang anak yang bernama Ani yang disuruh ibunya untuk membeli suatu barang di sebuah toko.
Ani membeli 3 gas dan 1 minyak dengan harga Rp67.000. Sedangkan Doni membeli 2 gas dan 3 minyak dengan harga Rp82.000. Tony ingin membeli 1 gas dan 1 minyak, tapi tidak diketahui harganya. Bagaimana caranya? Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan SPLDV atau sistem persamaan linier 2 variabel. Harga gas kita misalkan dengan X dan harga 1 liter minyak kita misalkan dengan Y. 3 gas ditambah dengan 1 minyak itu memperoleh persamaan 3X ditambah dengan Y sama dengan 67.000. Sedangkan 2 gas ditambah dengan 3 minyak itu memperoleh persamaan 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 82.000. Selanjutnya kita akan mengeliminasi kedua persamaan. Nah, di sini kita akan menghilangkan nilai Y-nya. Sehingga persamaan 1 nantinya kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 1. Sehingga persamaan 1 didapat 9X ditambah dengan 3Y sama dengan 201.000. Persamaan kedua tetap yaitu 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 82.000. Kemudian kita operasikan dengan pengurangan. Sehingga 9X dikurangi dengan 2X itu hasilnya 7X, 3Y dikurangi dengan 3Y itu hasilnya 0, tidak usah ditulis. Kemudian 201.000 dikurangi dengan 82.000 hasilnya 119.000. Sehingga X sama dengan 17.000, maka harga 1 gas yaitu 17.000. Selanjutnya substitusikan nilai X ke persamaan 2. X-nya kan sudah diketahui, X-nya sama dengan 17. Nantinya kita akan masukkan ke persamaan yang kedua. 3X ditambah dengan Y itu sama dengan 67.000. 3, X-nya kita ganti 17.000, sehingga 3 dikali 17.000, kemudian ditambahkan dengan Y sama dengan 67.000. 3 dikali 17.000 itu sama dengan 51.000, ditambah dengan Y itu sama dengan 67.000. Y itu sama dengan 67.000 dikurangi dengan 51.000 sehingga Y itu sama dengan 16.000. Maka harga 1 liter minyak yaitu Rp16.000. Nah, kita sudah menemukan solusi dari permasalahan Tony tadi, yang dimana harga 1 gas sudah diketahui 17.000, harga 1 liter minyak itu 16.000. Jadi, harga 1 gas dan 1 liter minyak adalah X ditambah Y, di mana X itu adalah 17.000, Y itu adalah 16.000. Sehingga 17.000 ditambah 16.000 sama dengan 33.000. Nah, selanjutnya ada latihan soal dari SPLDV. Kalian kerjakan soalnya dengan menggunakan laptop ataupun tablet. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep SPLDV serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.